Bikin nangis. Suami 2 tahun kerja di luar negeri. Saat pulang lihat istri berduaan di kamar dengan sepupu hingga hamil. Ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Pagi yang cerah di sebuah desa kecil dekat kaki gunung. Udara sejuk dengan hembusan angin membawa aroma dedaunan yang segar. Di rumah sederhana beratap genteng itu, aktivitas pagi sudah mulai ramai. Di halaman belakang, terdengar suara air yang mengalir dari ember, berpadu dengan suara burung-burung yang berkicau riang. Sari, seorang wanita muda dengan wajah teduh, tampak jongkok di dekat sumur. Tangan-tangannya yang cekatan menggosok kain di papan cuci. Meski sibuk, senyumnya tetap tersungging, menunjukkan semangat seorang istri yang rajin. Namun di kamar Roni, suaminya, masih terlelap di atas kasur. Tidur nyenyaknya seolah tak terusik oleh hiruk-pikuk pagi. Di dekat sumur, Ibu Sari yang cerewet berjalan mendekat dengan wajah penuh tanda tanya. "Sari, itu Roni kok masih tidur aja? Pagi-pagi bukannya kerja, malah enak-enakan di kamar." Nada suaranya terdengar kesal. Sari berhenti sejenak dari mencuci, menghela nafas lalu tersenyum kecil. "Mas Roni mungkin lagi gak enak badan, Bu. Nanti aku bangunin ya." Ibu Sari melipat tangan di dada, alisnya terangkat. "Gak enak badan apanya? Coba lihat semalam dia ronda kan? Pagi-pagi gini malah molor. Kamu tuh yang terlalu baik sama dia, Sar." Sari menunduk, melanjutkan mencuci dengan hati-hati. "Mas Roni emang suka begadang, Bu. Tapi nanti kalau udah bangun dia kerja kok. Dia kan jualan makanan ringan di sekolah-sekolah." Ibunya mencibir sambil geleng-geleng kepala. "Jualan sih jualan, tapi kerja kayak gitu gak bisa asal-asalan. Pagi harus bangun, bukan malah tidur terus. Coba kalau dia lebih rajin, hidup kalian lebih enak pastinya." Sari hanya tersenyum kecil, meski dalam hati merasa berat mendengar keluhan ibunya. Baginya, Roni adalah suami yang baik, meski terkadang kebiasaannya membuat orang lain geleng kepala. Sari menghela nafas panjang setelah selesai mencuci pakaian. Ia tahu betul sifat suaminya yang sering sulit diajak bangun pagi. Tapi tetap ia berusaha bersabar. Sari meletakkan ember berisi pakaian bersih di teras, lalu melangkah maju ke kamar, di mana Roni masih tergolek di tempat tidur. Ia duduk di sisi ranjang, menggoyang-goyangkan pundak suaminya pelan. "Mas, bangun yuk, udah pagi, gak enak sama ibu kalau mas terus tidur. Nanti ibu ngomel lagi loh." Roni menggumam tanpa membuka mata, lalu menarik selimut lebih rapat menutupi kepalanya. "Nanti aja, Sar, mas capek." Dengan lembut tapi tegas mencoba membujuk lagi. "Mas, ayo dong, ibu tadi udah tanya-tanya kenapa mas gak kerja. Aku bingung mas, lagi gak enak badan tapi kalau mas terus tidur, ibu makin gak suka." Roni tetap bergeming, hanya mengubah posisi tidurnya, seolah ingin menghindari gangguan. Sari menghela nafas lagi memilih keluar kamar, meski hatinya mulai sedikit kesal. Di dapur Ibu Sari sudah berdiri sambil berkacak pinggang, menatap ke arah pintu kamar Roni dengan wajah tak sabar. Ibu Sari dengan nada lebih keras. "Gimana, Sar? Sudah bangun belum suamimu? Kok nggak ada tanda-tanda gerak juga?" Sari berusaha tersenyum untuk meredam situasi. "Udah, Bu, tapi Mas Roni masih capek. Katanya nanti bangun sendiri." Ibunya mendengus. "Capek apanya? Semalam cuma duduk-duduk di pos ronda. Itu namanya bukan capek tapi malas. Lihat tuh, pagi-pagi sudah nggak ngapa-ngapain. Kalau begini terus kapan hidup kalian bisa maju? Kamu nggak kasihan sama diri sendiri, Sar?" Sari diam menunduk sambil mengaduk teh di gelas tanpa berkata apa. Suara ibu terus mengomel, akhirnya sampai ke telinga Roni di kamar. Ia membuka mata perlahan, mendengar namanya disebut-sebut. Dalam hati Roni mulai merasa risih. Kok pagi-pagi udah ribut aja sih? Roni pun akhirnya duduk di atas ranjang menggosok-gosok matanya dengan malas. Ia berjalan keluar kamar menghampiri Sari dan ibu mertuanya di dapur. Roni dengan suara serak mencoba meredakan situasi. "Udah, Bu, nggak usah ngomel terus. Saya kan cuma sebentar tidur lagi, nanti saya berangkat kok." Ibunya menatap Roni tajam. "Sebentar apanya? Dari tadi saya lihat sudah jam segini kamu masih di kamar. Begini terus kapan kamu mau berubah? Kamu itu suami, tanggung jawabmu besar, Ron." Roni menyelangkan tangan di dadanya, merasa tersudut tapi mencoba tenang. Iya Bu, saya tahu. Jangan terlalu keras gitu, nanti malah pusing sendiri." Sari berdiri di tengah, mencoba menengahi. Sari dengan nada lembut. "Udah Bu,
Mas Roni kan udah bangun. Biar aku siapkan sarapan dulu. Nanti dia berangkat kerja. Saring masih ngomel, tapi suaranya mulai melembut. Ya sudah, tapi jangan cuma janji doang ya Ron. Kalau begini terus saya nggak tenang lihat kalian. Roni mengangguk tanpa banyak bicara, sementara Sari segera bergegas menyiapkan teh hangat dan makanan untuk suaminya. Roni duduk di meja makan dengan segelas teh hangat dan sepiring nasi goreng sederhana di depannya. Ia mengaduk teh dengan sendok, wajahnya masih terlihat kusut. Sari duduk di sebelahnya, mengawasi suaminya dengan cemas. Hawa pagi yang harusnya sejuk terasa lebih berat oleh suasana hati Roni. Sari berusaha tetap tenang. Mas, sabar ya, ibu cuma khawatir sama kita. Hidup kita memang belum enak, makanya ibu sering ngomong begitu. Roni meletakkan sendok dengan suara sedikit keras, menatap Sari dengan kesal. Khawatir, itu mah ngomel terusan. Aku ini udah kerja loh. Emang kerjaanku gak segede orang lain, tapi setidaknya aku ada usaha, apa dia gak lihat itu? Dengan nada lembut, Sari menjawab. Aku tahu Mas udah usaha, tapi coba deh kita pikirin lagi. Kalau Mas bisa cari kerjaan yang lebih pasti, mungkin hidup kita bakal lebih baik. Aku gak apa-apa bantu Mas asal kita bisa keluar dari keadaan ini. Roni menyipitkan mata, nada suaranya mulai naik. Oh, jadi sekarang kamu juga ikutan ngomel kayak ibumu. Aku kurang apa buat kamu? Aku tahu kamu pasti banding-bandingin aku sama suami orang lain kan? Kalau aku gak kayak mereka, ya maaf, aku gak seberuntung itu. Saya terkejut dengan nada Roni, tapi berusaha tetap tenang. Aku gak pernah banding-bandingin Mas sama orang lain. Aku cuma mau kita hidup dengan lebih baik. Aku juga gak minta apa-apa yang gak bisa Mas kasih. Aku cuma mau kita coba cari jalan lain aja. Roni membuang nafas kasar, menyandarkan diri ke kursi. Kamu sama aja, Sar. Bukannya dukung, malah bikin aku makin tertekan. Jadi suami itu gak gampang tau. Aku juga manusia, ada capeknya. Sari hanya diam, menundukkan kepala, sambil menggenggam ujung bajunya. Dia tahu jika ia membalas kata-kata Roni, situasi hanya akan semakin memburuk. Dalam hatinya, ia merasa sedih dan bingung harus bagaimana lagi. Ia ingin mendukung suaminya, tapi di sisi lain ia tak bisa menutupi kekhawatiran akan masa depan mereka. Roni melanjutkan makan dengan kesal, mengunyah tanpa selera. Matahari hampir berada di puncaknya saat Roni tiba di halaman sebuah sekolah dasar. Suasana ramai oleh suara anak-anak yang berlarian di lapangan dan tawa riang mereka. Beberapa pedagang sudah berjejer di depan sekolah, menjajakan berbagai makanan ringan dan minuman. Pedagang pertama melihat Roni mendekat dengan gerobaknya. Ron, baru nongol nih. Udah hampir siang, anak-anak bentar lagi pulang. Roni tertawa kecil sambil membetulkan topi. Pedagang lain berucap, iya nih, kok telat banget Ron? Biasanya kamu datang lebih pagi. Roni menggaruk kepala belakangnya sambil tersenyum canggung. Begadang semalam pas ronda, jadi kesiangan bangun untuk masih sempat kesini. Pedagang yang lain menggeleng sambil tertawa. Dasar ronda mulu, untung gak ada yang marahin di rumah. Roni menghela nafas, mencoba bercanda untuk menyembunyikan rasa kesalnya. Marah sih ada, tapi kan gak mungkin aku biarin anak-anak sekolah ini gak lihat wajah gantengku. Roni tertawa kecil. Mereka tertawa bersama-sama, saling lempar candaan untuk mengisi waktu. Meski begitu, Roni tak bisa menghilangkan rasa gelisahnya. Dagangannya masih penuh dan ia sangat berharap masih ada anak-anak yang mau membeli sebelum ia pulang. Di tengah obrolan mereka, suara bel sekolah berbunyi menandakan waktu pulang telah tiba. Kerumunan anak-anak mulai memadati gerbang, beberapa langsung pulang, tapi ada juga yang mendekati para pedagang untuk membeli makanan ringan. Roni mulai menyapa anak-anak yang lewat, mencoba menarik perhatian mereka. Roni dengan suara ceria, ayo, coklat manisnya, keripik nyarnya, murah-murah, ayo dibeli. Di tengah keramaian, dua orang anak perempuan kecil mendekati gerobak Roni. Mereka mengenakan seragam sekolah yang rapi, rambut mereka digepang dengan pita merah yang serasi. Wajah mereka ceria dan penuh semangat. Om, aku mau beli keripik sama permen ini berapa? Anak yang satunya menunjuk dagangan lain. Kalau yang ini om, ada rasa coklat nggak? Roni tersenyum melayani dengan sabar. Ada dong, nih. Ini rasa coklat pasti enak. Yang keripik sama permen 5.000 ya. Kedua anak itu mengeluarkan uang dari kantong kecilnya. Mereka menyerahkan kepada Roni. Sementara itu, Roni mengambil dagangan mereka dengan hati-hati. Tatapannya penuh kasih melihat bagaimana kedua anak itu begitu polos dan manis. Roni dengan lembut. Hati-hati ya makan keripiknya, jangan sambil lari-lari. Makasih udah beli dagangan om. Anak-anak tersenyum lebar. Ya om, makasih juga. Nanti kalau ada uang lagi aku beli lagi. Roni tertawa kecil sambil melambaikan tangan. Melihat mereka berlari kecil ke arah pintu gerbang, hatinya terasa hangat.
Meski hari itu belum sepenuhnya sesuai harapannya, momen kecil seperti ini memberinya semangat. Dalam hati ia berkata pada dirinya sendiri, aku harus lebih rajin demi Sari, demi masa depanku dan Sari. Roni baru saja selesai membereskan dagangannya ketika salah satu temannya, Pak Denny, yang juga pedagang sekolah itu mendekatinya sambil membawa dagangan yang hampir habis. Pak Denny, pria parubaya dengan wajah ramah, tersenyum melihat interaksi Roni dengan anak-anak tadi. Sambil menepuk pundak Roni. Ron, aku lihat tadi kamu melayani anak-anak itu penuh semangat. Kayaknya kamu ini udah cocok ya jadi bapak. Gimana, kapan punya anak sendiri? Roni tertawa sambil mengangkat kedua tangannya seolah menyerah. Aduh Pak Denny, jangan mulai dong. Masih belum kepikiran nih. Saya sama Sari aja masih berjuang buat hidup. Mana berani mikir anak dulu. Pak Denny menyipitkan mata sambil tersenyum jahil. Alah alasan. Jangan kelamaan Ron, anak itu bawa rezeki loh. Kalau lihat caramu tadi pasti anakmu nanti bakal sayang banget sama kamu. Roni menggeleng sambil tertawa. Iya ya Pak, tapi saya ini realistis. Kalau punya anak biaya hidup pasti makin tinggi. Sekarang aja dagangan kadang laku kadang enggak. Masa saya mau nyusahin Sari? Pak Denny mengangguk, wajahnya mulai serius. Ya itu sih benar Ron, tapi kamu juga jangan terlalu mikirin itu terus. Hidup itu memang gak mudah, tapi kalau ditunggu terus gak akan ada waktunya yang pas. Lihat, anakku 3, aku masih bisa jualan di sini kan? Roni tersenyum sambil memasukkan barang dagangannya ke dalam gerobak. Nah itu karena Pak Denny hebat, saya mah masih belajar Pak. Yang penting sekarang fokus dulu buat nabung, biar nanti kalau punya anak semuanya udah siap. Pak Denny tertawa kecil sambil menggeleng. Dasar kamu Ron. Ya sudah, semoga cepat kesampaian ya. Anak itu anugerah, kalau rezeki udah diatur Tuhan. Tinggal kitanya aja mau berusaha atau enggak. Roni tertawa lagi, kali ini lebih lepas. Amin Pak, doain aja saya bisa lebih rajin biar cepat sampai ke tahap itu. Pak Denny menepuk pundak Roni sekali lagi sebelum beranjak pergi. Roni berdiri sejenak, menatap kerumunan anak-anak yang semakin surut di gerbang sekolah. Dalam hatinya ia mengakui bahwa ia juga menjadi seorang ayah suatu hari nanti. Namun beban hidup yang sekarang ia hadapi membuatnya merasa belum pantas. Dengan senyum kecil ia menarik gerobaknya, bersiap kembali menjajakan dagangannya di tempat lain. Setelah selesai di sekolah, Roni memutuskan untuk berkeliling di sekitar desa, mencoba menjajakan dagangannya ke anak-anak yang sedang bermain di luar atau orang-orang yang mungkin membutuhkan cemilan sore. Meski lelah, semangatnya tetap terjaga. Baginya, setiap rupiah yang ia dapatkan adalah langkah kecil untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Matahari mulai condong ke barat saat Roni akhirnya memutuskan untuk pulang. Saat sampai di depan rumah, ia melihat Sari sedang menyapu halaman. Daun-daun kering yang berguguran dari pohon di depan rumah dikumpulkan dalam tumpukan rapi. Wajah Sari cerah, meski tampak lelah setelah seharian mengurus rumah. Sari berhenti menyapu, tersenyum menyambut Roni. Mas, sudah pulang? Capek ya? Gerobaknya parkirin di belakang aja biar nggak terlalu ganggu jalan. Roni mengangguk sambil mendorong gerobaknya ke samping rumah. Iya lumayan capek, tapi ya begitulah, aku bawa hasil lumayan kok hari ini. Sari tersenyum lega mendengar itu. Ia segera masuk ke dapur untuk membuatkan segelas teh hangat. Kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap kali Roni pulang kerja. Sementara itu Roni duduk di ruang tamu, menghela nafas panjang setelah menaruh uang hasil dagangan di atas meja kecil. Tak lama, pintu depan terbuka. Ibu Sari masuk dengan membawa kantong plastik berisi barang-barang dari warung. Ia baru saja pulang setelah membeli obat nyamuk dan beberapa keperluan lainnya. Ibunya menaruh barang belanjaan di meja. Oh, Roni sudah pulang. Gimana Ron daganganmu hari ini? Roni dengan senyum kecil menjawab santai. Lumayan Bu, gak banyak tapi cukup buat kebutuhan hari ini. Saya bawa uang buat Sari. Ibu Sari mengangguk dengan ekspresi lega. Ya syukur kalau begitu. Yang penting ada hasilnya. Kamu juga harus jaga kesehatan Ron. Jangan begadang terus. Kalau sampai sakit siapa yang kerja? Roni mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya Bu, saya juga udah kepikiran buat kurangi begadang. Biar bisa lebih maksimal kerjanya. Ibu Sari mengambil kantong belanjaannya dan berjalan ke dapur. Bagus, kalau kamu sudah mulai mikirin itu, jangan bikin saya terlalu berat mikirin semuanya sendirian ya. Sari datang dari dapur membawa segelas teh hangat dan menaruhnya di depan Roni. Ia tersenyum kecil, meski dari matanya terlihat ada rasa syukur dan harapan yang besar. Sari dengan lembut. Mas, ini tehnya. Nanti kalau udah istirahat, aku siapin air buat mandi. Roni mengambil teh itu, meniupnya pelan. Makasih Sar, kamu juga jangan capek-capek ya, kita sama-sama berjuang. Sari hanya tersenyum kecil, merasa lega bahwa hari ini Roni bisa pulang membawa hasil. Di balik sifatnya yang keras kepala, ia tahu Roni adalah pria yang bertanggung jawab dan sayang keluarga.
Roni duduk santai di kursi ruang tamu sambil menikmati teh hangat yang dibuatkan Sari. Sari duduk di sebelahnya, memperhatikan wajah suaminya yang tampak sedikit cerah, berbeda dari biasanya. Roni tersenyum kecil mengaduk teh di tangannya. Tadi di sekolah aku ketemu 2 anak kecil, Sar. Lucu banget mereka. Manis, senyumnya itu loh bikin hati adem. Aku jadi kepikiran, gimana ya kalau anak kita nanti kayak mereka? Sari menyandarkan tubuhnya ke kursi, ikut tersenyum melihat Roni yang terlihat bahagia. Mungkin memang sudah waktunya kita mulai mikirin soal anak, Mas. Kamu sendiri gimana? Apa sekarang udah kepikiran mau punya anak? Roni menghela nafas perlahan lalu menutap Sari. Jujur aku mulai pengen, Sar. Lihat anak-anak itu, aku jadi kepikiran. Tapi Roni terdiam sejenak, wajahnya berubah sedikit serius. Aku gak mau anak kita nanti kekurangan. Aku pengen pas dia lahir kita udah siap semua. Gizi, pendidikan, pakaian, semuanya harus cukup. Sari tersenyum lembut, meski matanya sedikit bingung dengan arah pembicaraan Roni. Tapi Mas, kalau nunggu semuanya siap, kapan kita akan mulai? Aku tahu kamu selalu mikir jauh ke depan. Tapi gak semua hal harus sempurna dulu, baru bisa jalan. Roni meletakkan cangkir tehnya ke meja, menatap ke arah jendela. Aku tahu, Sar, tapi aku juga gak bisa berhenti mikir soal ini. Aku pengen anak kita gak cuma sekedar lahir, tapi juga hidup dengan baik. Dengan kerjaanku sekarang, aku ragu bisa kasih semua itu. Sari menunduk menggenggam tangannya sendiri. Kalau gitu, masa dari rencana apa? Kamu bilang tadi mau kerja yang lebih pasti. Apa itu berarti kamu mau cari pekerjaan lain? Roni mengangguk pelan. Iya mungkin, aku harus coba cari kerja yang lebih tetap, biar gak cuma cukup buat sehari-hari, tapi juga bisa nabung buat masa depan. Tapi aku juga takut, Sar, kalau aku gagal gimana? Sari menatap Roni dengan lembut, meski hatinya ikut merasa bingung. Mas, aku selalu percaya sama kamu. Kita udah jalan sejauh ini. Kalau kamu mau mencoba, aku akan dukung. Tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Semua orang mulai dari bawah, dan gak ada yang langsung berhasil. Roni menghela nafas lagi lalu menatap Sari. Kamu benar, Sar. Aku cuma gak mau mengecewakan kamu atau anak kita nanti. Aku pengen jadi ayah yang bisa kalian banggakan. Sari tersenyum kecil. Meski dalam hatinya ia merasa berat melihat keraguan di wajah Roni. Ia tahu suaminya sedang bergulat dengan banyak pikiran. Dengan lembut, Sari menyentuh tangan Roni. Kita jalanin pelan-pelan, Mas. Yang penting kita tetap bersama dan saling dukung. Soal anak biar Tuhan yang ngatur. Roni hanya mengangguk. Mengangkat cangkir tehnya kembali. Meski hatinya masih penuh dengan keraguan. Ada sedikit rasa tenang karena tahu Sari selalu mendukungnya apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat suasana hening, Sari yang sedang menata cangkir kosong di meja tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menoleh ke arah Roni ragu-ragu namun akhirnya memutuskan untuk bicara. Mas, tadi aku baru ingat waktu aku ke warung, ibu-ibu di sana pada ngomongin sesuatu yang kayaknya penting. Roni mengangkat alis penasaran. Ngomongin apa, Sar? Gosip. Sari menggeleng sambil tersenyum. Bukan gosip, ini soal peluang kerja, Mas. Katanya Senin depan ada pelatihan di balai desa buat warga yang berminat kerja ke Jepang, jadi petani sayur di sana. Semua biaya katanya ditanggung penyelenggara. Roni terkejut, menatap Sari serius. Kerja di Jepang? Kok aku baru dengar? Gimana caranya? Sari menjelaskan dengan pelan. Katanya tinggal ikut pelatihan selama seminggu, terus isi formulir. Kalau lolos seleksi langsung berangkat. Tapi aku gak tahu detailnya, cuma itu yang aku dengar. Roni diam sejenak berpikir keras. Itu kayaknya peluang bagus ya. Gajinya pasti lebih besar dibanding dagangan kayak sekarang. Tapi kalau aku pergi, gimana kamu di sini, Sar? Kita harus pisah lama loh. Sari menunduk menggenggam tangannya sendiri. Iya, Mas. Itu yang bikin aku ragu juga. Aku nggak tahu apakah aku bisa kuat kalau harus jauh dari kamu, apalagi tinggal cuma sama ibu di sini. Roni menghela nafas panjang terlihat bimbang. Aku juga mikir gitu. Aku mau coba, Sar, tapi aku nggak tahu apakah aku tega ninggalin kamu lama-lama. Kalau cuma beberapa bulan mungkin gak apa-apa, tapi kalau bertahun-tahun aku takut kamu malah kesepian. Sari dengan nada lembut menatap Roni. Kalau itu memang jalan yang terbaik untuk kita, aku pasti dukung, Mas. Tapi aku juga takut, aku gak mau kamu terlalu berat memikirkan semuanya sendirian. Kalau memang kamu mau yakin mau coba, aku temani kamu buat pelatihan dulu. Roni mengusap wajahnya, berusaha menenangkan pikirannya. Kamu benar, Sar. Mungkin aku coba datang ke pelatihan dulu. Nanti, kalau kelihatannya memang peluang bagus dan aku yakin aku bisa, aku akan coba daftar. Tapi kalau nggak yakin ya kita cari cara dulu yang lain. Sari tersenyum kecil meski masih ada keraguan di wajahnya. Iya, Mas, yang penting kita jalani semua bareng-bareng. Jangan terlalu memaksakan kalau memang nggak memungkinkan. Roni mengangguk pelan, merasa sedikit lebih tenang karena Sari selalu mendukungnya.
Namun ia tetap merasa berat hati membayangkan harus meninggalkan Sari dan kehidupan di desa. Malam itu setelah mandi dan mengenakan pakaian bersih, Roni pamitan kepada Sari dan ibu mertuanya. Roni memasukkan kunci rumah ke kantong celananya. Bu, Sar, aku keluar sebentar ya ke pos ronda, mau ngobrol sama yang lain. Ibu Sari menatap Roni sambil mengerutkan kening. Kamu mau begadang lagi, Ron? Kalau iya nggak apa-apa, tapi inget ya, besok jangan sampai kesiangan, daganganmu itu penting buat keluarga. Roni tersenyum kecil mencoba menenangkan ibu mertuanya. Iya bu, saya ngerti kok, besok pasti saya bangun pagi. Sari duduk di kursi sambil melipat pakaian. Jangan terlalu malam ya mas, istirahat juga penting. Roni mengangguk sambil melangkah keluar. Iya aku nggak lama kok, pamit dulu. Roni berjalan menuju pos ronda yang tak jauh dari rumahnya. Sampai di sana, suasana sudah ramai. 3 bapak-bapak sedang asik bermain catur sambil menyeruput kopi. Ketika Roni datang, salah satu dari mereka Pak Muklis menyapanya dengan antusias. Pak Muklis mengangkat cangkir kopinya ke arah Roni. Ron, baru nongol. Mau ngopi? Masih ada nih. Roni tersenyum kecil, menerima tawaran kopi dan duduk di kursi kosong. Boleh pak, sekalian temenin ngobrol. Pak Muklis menuangkan kopi ke gelas kosong dan memberikannya kepada Roni. Suasana malam yang sejuk membuat percakapan mereka terasa akrab dan santai. Pak Muklis sambil melirik papan catur yang masih dimainkan oleh Pak Amir dan juga Pak Dharma. Kalian dengar nggak? Di desa sebelah banyak kemalingan akhir-akhir ini. Pak Amir menatap papan catur mengangguk. Iya betul Muklis, kayaknya makin sering ya. Sampai-sampai warga di sana pada khawatir terus. Roni mengangkat alis penasaran. Kenapa ya bisa begitu pak? Apa karena banyak orang yang nganggur apa gimana? Pak Dharma menghela nafas sambil menyeruput kopinya. Ya itu salah satu faktor Ron. Dengar-dengar banyak orang yang gak punya kerjaan. Akhirnya nekat melakukan hal-hal yang seperti itu. Di tengah krisis ekonomi, rasanya susah cari kerja yang layak. Pak Muklis menyambung, matanya menyipit. Betul itu, banyak yang depresi karena gak punya pilihan. Di desa-desa lain bahkan ada yang sampai masukin pencurian ke kategori mata pencarian saking gak ada kerjaannya. Roni mengenditkan dahi. Tapi kalau gini terus, bahaya juga buat kita semua. Apa solusi dari pemerintah atau desa buat ngatasin masalah ini, Pak? Pak Amir menghela nafas berat. Gimana ya, Ron? Pemerintah kan sudah berusaha buat bikin program-program bantuan sosial dan pelatihan kerja. Tapi tetap aja, nggak semua orang bisa dapat pekerjaan yang stabil. Sekarang banyak orang yang bikin usaha dagang kecil-kecilan buat hidup sehari-hari. Pak Dharma mengangguk setuju. Iya, kayak kamu kan sekarang dagang makanan ringan di sekolah, itu juga pilihan yang gak buruk. Tapi ya itu, kalau cuma jualan kecil-kecilan susah juga berkembangnya. Setelah beberapa saat ngobrol ringan, Pak Muklis yang masih tampak serius memutuskan untuk melanjutkan pembicaraan yang cukup penting. Pak Muklis sambil memandangi papan catur yang kini kosong. Ia memulai percakapan. Ron, ngomong-ngomong soal pelatihan yang kamu dengar dari Sari itu, pelatihan buat kerja di Jepang kan? Senin depan kan ya? Roni mengangguk sedikit tertarik namun masih bingung. Iya pak, Sari udah bilang sih, katanya ada pelatihan buat yang mau kerja di Jepang. Tapi saya belum terlalu jelas pak, bagaimana sih caranya? Apa ada yang perlu dipersiapkan? Pak Muklis menyandarkan tubuhnya lebih rileks ke kursi sambil menghadap Roni. Jadi gini Ron, itu program kerjasama pemerintah dengan Jepang. Mereka mau bantu warga yang ingin bekerja di sana sebagai petani sayur selama 2 tahun. Program ini sudah berjalan beberapa tahun. Dan sekarang mereka buka lagi kesempatan. Tapi yang penting kamu harus ikut pelatihan yang dimulai Senin depan dulu. Roni mendengarkan dengan seksama. Wajahnya mulai tampak lebih serius. Pelatihannya itu gimana pak? Apa susah? Pak Muklis mengangguk. Pelatihan itu sekitar seminggu. Kamu bakal dilatih tentang cara bekerja di ladang. Bagaimana bertani sayur yang baik. Dan benar sesuai standar di Jepang. Kamu juga bakal belajar bahasa Jepang dasar. Jadi nanti kalau sudah sampai di sana nggak bingung lagi ngomong apa. Roni menatap serius. Berarti setelah pelatihan itu langsung berangkat ke Jepang, Pak? Pak Muklis mengangguk lagi, matanya berbinar. Betul. Setelah pelatihan dan lolos seleksi, kamu bakal berangkat langsung. Nanti kamu dikarantina dulu, baru deh diproses untuk berangkat ke Jepang. Di sana kamu akan dikontrak untuk kerja sebagai petani selama 2 tahun. Gajinya cukup besar, bisa sampai 10 juta per bulan. Mata Roni melebar sedikit, kaget dengan jumlah gaji yang disebutkan. 10 juta per bulan, Pak. Wah, itu gede ya. Pak Muklis dengan senyum lebar mengangguk. Iya, itu belum termasuk potongan biaya hidup. Kamu tinggal di tempat yang sudah disediakan, jadi kebutuhan sehari-hari kamu sudah ditanggung. Ini kesempatan bagus untuk kamu untuk memperbaiki ekonomi keluarga.
Roni masih terperangah mencoba mencerna informasi itu. Tapi kan selama 2 tahun gak bisa pulang, Pak. Itu berat banget ya, jauh dari keluarga, terutama dari Sari. Pak Muglis menyentuh bahu Roni dengan penuh pengertian. Ya, memang itu tantangan besarnya, Ron. Tapi coba pikirkan juga masa depan keluarga. Kalau kamu berhasil, nanti setelah 2 tahun kamu bisa balik dengan tabungan banyak. Bisa buka usaha atau apapun yang kamu mau. Keluarga juga bisa lebih terjamin masa depannya. Pak Amir menyela sambil mengangkat cangkir kopi. Tapi kamu harus hati-hati, Ron. 2 tahun jauh dari keluarga itu berat. Belum lagi kalau nanti ada masalah di rumah, kamu gak bisa balik kapan aja. Pak Dharma menyeringai sedikit, mengangkat bahu. Pasti ada resiko. Tapi kalau mau maju ya harus berani ambil resiko. Sukses itu gak datang tanpa pengorbanan. Roni terdiam sejenak, menatap kosong. Berusaha menimbang-nimbang semua yang baru saja didengar. Tapi Pak, saya juga mikirin Sari. Kalau saya jauh, dia pasti kesepian di rumah. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang jagain dia? Pak Muklis tersenyum, seakan mengerti keraguan Roni. Itulah yang buat banyak orang ragu, Ron. Tapi kalau kamu gak ambil peluang ini, nanti kamu bakal nyesal. Gaji yang besar bisa bikin kamu menyiapkan masa depan yang lebih baik buat Sari dan keluarga. Pak Amir menambahkan dengan serius. Iya betul, sukses itu gak datang cuma dengan usaha kecil-kecilan. Kadang kita harus keluar dari zona nyaman untuk mencapai yang lebih besar. Roni mengusap wajahnya, masih ragu dengan keputusan yang harus diambil. Saya benar-benar bingung, Pak. Di satu sisi ini kesempatan besar, tapi di sisi lain saya takut jauh dari Sari. Pak Muklis menepuk bahu Roni dengan tegas. Coba datang dulu ke pelatihannya, Ron. Jangan khawatir, setelah itu baru kamu putuskan. Ini peluang yang gak datang 2 kali. Roni hanya mengangguk pelan, masih berusaha mengatasi kebimbangan di dalam dirinya. Ia tahu ini adalah keputusan besar yang akan menentukan masa depan keluarganya. Namun ia tetap harus mempertimbangkan perasaannya terhadap Sari dan jarak yang harus ditempuh. Malam itu, Roni pulang lebih awal dari pos ronda, sesuatu yang jarang terjadi. Biasanya ia baru pulang larut malam setelah asik bercengkrama dengan bapak-bapak di pos ronda. Tapi kali ini, pikirannya terus terbayang tentang pelatihan kerja ke Jepang yang baru saja didengarnya. Ia merasa kalau ini mungkin kesempatan besar untuk mengubah hidupnya. Meski ada rasa ragu yang masih mengganjal. Setibanya di rumah, ia mendapati Sari sedang duduk di ranjang sambil memainkan ponsel. Wajahnya tampak terkejut saat melihat Roni sudah pulang lebih awal dari biasanya. Sari tersenyum meletakkan ponsel di sampingnya. Mas, kok pulang cepat? Biasanya kan malam-malam banget. Roni menyunggingkan senyum kecil, tapi tampak ada kegelisahan di wajahnya. Iya, sudah mulai ingat besok harus kerja. Gak enak kalau begadang terus, Sar. Sari memandang Roni dengan sedikit khawatir melihat perubahan sikap suaminya yang seperti sedang berpikir dalam-dalam. Sari berpikir lembut, mencoba mengerti perasaan suaminya. Ada apa, Mas? Kok kelihatannya serius gitu? Roni mendudukkan diri di samping Sari, memandang istrinya dengan wajah yang penuh kebimbangan. Aku tadi ngobrol di pos ronda, Sar. Mereka cerita tentang pelatihan kerja di Jepang. Kerja di sana sebagai petani sayur, gajinya besar banget. Tapi aku bingung, apa benar ini jalan yang harus kita ambil? Sari mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ini mungkin saat yang tepat untuk membuat keputusan besar demi masa depan mereka. Sari memegang tangan Roni, mencoba memberikan ketenangan. Aku dengar cerita itu juga, Mas. Sebenarnya aku juga bingung, punya banyak pertimbangan. Apa benar kita bisa jauh selama 2 tahun? Tapi aku tahu ini bisa jadi kesempatan buat kita. Gaji yang besar bisa bantu kita menyiapkan masa depan anak-anak nanti. Roni mengangguk, matanya menatap kosong ke lantai. Aku mikir juga gitu, Sar. Aku sadar hidup kita nggak akan berubah kalau kita cuma bertahan dengan jualan makanan ringan yang segitu-gitu aja. Kalau kita nggak ambil langkah besar, gimana bisa kita nyiapin masa depan yang lebih baik buat anak kita nanti? Sari tersenyum lembut, merasakan kegelisahan suaminya. Kita nggak akan tahu hasilnya kalau nggak coba, Mas. Kita harus ambil langkah besar kalau kita ingin hidup kita berubah. Pasti ada tantangannya. Tapi kalau itu demi masa depan kita, aku rasa kita harus berani. Roni menarik nafas dalam-dalam, mulai merasa lebih yakin dengan keputusan yang akan diambilnya. Iya, Sar. Semua yang kita lakukan sekarang harus buat masa depan anak kita nanti. Aku gak mau dia tumbuh dalam keadaan kekurangan. Aku pengen dia punya hidup yang lebih baik. Mungkin ini saatnya aku coba untuk bekerja di Jepang. Meskipun berat meninggalkan kamu. Sari menatap suaminya dengan penuh pengertian. Tahu betul betapa beratnya keputusan itu untuk Roni, namun ia juga tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk masa depan mereka. Sari mendekatkan wajahnya ke Roni, menggenggam tangannya dengan erat. Aku percaya kamu, Mas. Aku tahu kamu pasti bisa, walaupun kita harus berpisah sementara. Aku yakin itu semua untuk kebaikan kita. Aku akan selalu dukung apapun keputusanmu.
Roni memandang mata Sari dengan penuh rasa syukur. Ia merasa lebih ringan seolah beban berat yang selama ini ada di pundaknya sedikit terangkat. Ia tahu bahwa bersama Sari ia bisa menghadapi apapun. Roni dengan tekad yang semakin kuat. Besok pagi aku akan ikut pelatihan itu. Aku ingin coba buat masa depan kita, meskipun itu berarti aku harus jauh dari kamu untuk sementara waktu.